Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang sederhana, simple, ya. Mungkin nggak banyak ayat yang saya bagikan buat saudara. Ya, saya orangnya suka yang simple-simple aja, saudara. Ya, jadi karena firman Tuhan itu sebenarnya nggak ruwet gitu ya. Karena Tuhan ngasih kepada kita supaya kita paham dan mudah kita kerjakan. Saya kasih judul renungan kita hari ini adalah Allah turut bekerja. Coba kita ngomong sama-sama, 1, 2, 3, Allah turut bekerja. Ya, kita lihat Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat 28. Oke, kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini seringkali jadi ayat favorit buat banyak orang Kristen gitu ya. Karena ayat ini menarik. Tapi saya akan ceritakan atau bawa saudara untuk lihat ayat ini bahkan satu kalimat per satu kalimat. Ya, kita lihat yang pertama yuk. Ayatnya bilang gini, kita tahu sekarang. Kalau kita ngomong kita tahu sekarang atau saya ngomong saya tahu sekarang, berarti sebelumnya tahu enggak? Hah? Sebelumnya enggak tahu, sebelumnya enggak paham. Baru sekarang ini, oh aku ngerti. Ya, mungkin Surabayanya tiba ngene gitu ya. Ya, jeketek gitu ya. Nah saudara, kita tahu sekarang dan selanjutnya gitu ya. Kita tahu bahwa ternyata Tuhan itu saudara, kalau memanggil kita, kalau Tuhan itu next lagi tadi yang berikutnya, untuk ngikutin rencana Tuhan, itu kadang Tuhan itu enggak tunjukkan kita secara lengkap ke depan ini seperti apa. Ya, contohnya Abraham ketika dipanggil keluar dari sana keluarganya, apa yang Tuhan ngomong saudara? Dia cuma dikasih tahu keluarlah dari keluargamu, sanak saudaramu ke negeri yang akan aku tunjukkan. Enggak dikasih Google Map-nya, enggak dikasih jalannya kemana, nanti ketemu siapa, nanya siapa. Enggak saudara. Ya, jadi Tuhan itu seringkali kalau ngarahin hidup kita itu kayaknya sepenggal-sepenggal saudara. Ya, makanya di Mazmur dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ada seorang pembicara yang bilang gini, firman Tuhan itu bukan lampu sorot. Kalau lampu sorot itu kan jauh ke depan, saudara. Kita bisa tahu 100 langkah ke depan kita bisa jelas. Tapi firman Tuhan itu dikatakan apa? Pelita. Saudara tahu pelita? Pelita itu kalau kayak sekarang itu ya kayak lilin gitu cahayanya, saudara. Cuma kalau pelita itu ada tempatnya yang menjaga supaya nggak kena angin gitu ya, terjaga nggak mati gitu ya. Pelita itu kayak gitu. Nah namanya pelita itu saudara, kalau kita bawa paling terangnya berapa saudara? 2-3 meter aja di sekitar kita, betul? Jadi kita itu diajar sama Tuhan untuk melangkah dengan iman, dengan percaya. Dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara teman-teman, kadang Tuhan nggak tunjukkan ke depan akan seperti apa. Karenanya dibutuhkan percaya, dibutuhkan iman kepada Tuhan. Dan percayalah ketika saudara bawa pelita, saudara melangkah 1 langkah, maka terangmu itu akan nambah 1 meter. Ya, waktu engkau melangkah lagi 1 meter lagi, terangmu nambah lagi 1 meter. Tuhan itu bawa kita step by step, ya langkah demi langkah. Karenanya kita perlu tahu, kita perlu paham, kita perlu iman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya nggak ngerti apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini, tapi kalau saudara merasa, Pak saya di depan ini kok nggak kelihatan apa-apa ya. Kok rasanya saya doa juga Tuhan diem aja. Saudara engkau di tempat yang tepat saya beritahu. Engkau di lokasi yang benar saudara. Kenapa? Karena memang Tuhan seringkali bawa kita ke hal-hal yang kayak gitu. Nggak paham ke depan jauh ini seperti apa. Kenapa kok Tuhan buat seperti itu? Karena kadang gini saudara, kalau kita kejauhan diperlihatkan, kadang kita malah nggak berani melangkah. Betul? Kadang kita ketakutannya lebih gede daripada kemauan untuk melangkah. Jadi kadang Tuhan izinkan kita itu melangkah satu step. Kenapa? Karena Tuhan tahu kemampuanmu, Tuhan tahu ketakutanmu.
Tuhan tahu kekhawatiranmu. Kalau engkau ditunjukin jauh ke sana, nanti kamu akan ketemu Goliat, kamu akan ketemu musuh yang gede, engkau nggak akan melangkah. Karenanya Tuhan kasih step by step, langkah demi langkah. Makanya kita suatu saat nanti bisa ngomong, aku tahu sekarang. Kenapa? Karena kemarin aku nggak tahu, tapi sekarang aku tahu. Berikutnya, tadi ayatnya bilang apa? Next. Bahwa Allah turut bekerja dalam apa saudara? Segala sesuatu. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara percayalah ketika engkau melangkah dengan iman, maka Tuhan itu bekerja kok. Pak saya tapi kok enggak lihat, enggak apa-apa. Kalaupun kok enggak lihat, Tuhan tetap kerja. Tuhan tetap beracara. Ya, Tuhan kita bukan Tuhan yang pengangguran kok, tenang aja teman-teman ya. Percaya saja sama Tuhan. Nah saudara, Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Mau kondisi enak, dia tetap kerja. Kondisi enggak enak, dia juga kerja. Kondisi sedang enak, sedang tidak enak, dia tetap bekerja. Jadi jangan berpikir gini, oh kalau pas dapat berkat, wih Tuhan bekerja ini. Ya, oh waktu aku dalam lembah kekelaman, wah Tuhan enggak kerja ini. Enggak sudah. Dia bekerja dalam segala sesuatu buat setiap kita. Ya, saudara, Tuhan itu kalau ngomong soal film gitu, Tuhan itu sutradara yang hebat, yang jago. Dia itu atur hidup kita sedemikian rupa. Dia pertemukan kita dengan orang-orang yang tepat, di waktu yang tepat, saat yang tepat, kejadian yang tepat. Ya, percayalah bahwa segala sesuatu yang engkau hadapi, engkau temui, itu semuanya dalam koridornya Tuhan. Dalam agendanya Tuhan. Jadi kalau saudara pun sekarang berjemaat di gereja ini, saya mau beritahu, itu pun kehendak rencana Tuhan dalam hidup saudara. Ya, saya kalau ngajarin anak-anak youth gitu ya, saya kasih tahu mereka bahwa kalau kamu mau membuat keputusan, kalau kamu mau membuat langkah-langkah di sebuah persimpangan, yang harus kamu lakukan yang pertama adalah berdoa, sembahyang. Yang kedua, mikir, ya, dipertimbangkan baik-baik. Kira-kira plus minusnya kayak apa? Hikmat Tuhan dipakai. Baru setelah itu ketiga buat keputusan. Dan kalau sudah buat keputusan, yakinlah, percayalah bahwa itu kehendak Tuhan, itu rencana Tuhan. Pak, tapi waktu aku jalani kok enggak enak. Emang dipikir kalau udah kehendak Tuhan selalu enak? Enggak. Kenapa? Karena Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Enak enggak enak, Tuhan tetap bekerja di situ. Dan hebatnya Tuhan, Tuhan itu selalu bisa membuat yang enggak enak sekalipun jadi kebaikan buat kita. Oke? Nah, sekarang saya sedikit sharing ya cerita tentang hidup saya, Saudara. Saudara, saya 20 tahun jadi full timer, jadi pengerja di sebuah gereja di dekat sini gitu ya. 20 tahun saya di situ, Saudara. Terus kemudian tahun 2017 kira-kira saya itu dapat pernyataan Tuhan, tapi sebelumnya hati saya itu udah nggak enaknya gini. Ada panggilan Tuhan yang lebih gede yang harus saya kerjakan gitu ya. Nah Tuhan udah taruh itu di hati saya. Terus suatu hari gereja kami ngadakan doa malam kayak gini, terus kemudian undang satu pembicara. Ya pembicaranya itu saya kenal dan dia seorang yang sering mendoakan orang gitu ya. Waktu itu jemaat didoain satu-satu, Saudara. Ya udah daripada saya nganggur nunggu gitu ya, karena saya terakhir nunggu semua jemaat selesai, kan saya harus ndampingin pembicaranya, ngucapin terima kasih, jadi saya nunggu. Begitu jemaat satu persatu udah dipanggil selesai berdoa, saya lihat kok nggak ada yang lain ya, udah daripada hamba Tuhannya nggak ada yang doain lagi, udah saya aja gitu ya. Waktu itu ada anak saya, ada istri saya ajak yuk kita bertiga minta didoain yuk, ya udah kita doain. Saudara enggak salah kalau saudara ada hamba Tuhan yang memang punya karunia untuk mendoakan, minta doa silahkan. Ya, tapi saya mau ingetin gini, saudara, seringkali Tuhan itu sudah bicara kok sama kita. Tuhan itu sudah taruh sesuatu di hati saya.
Saya minta doa itu hanya untuk mengkonfirmasi apa yang sudah saya dapat ini dan konfirmasi untuk saya melangkah lebih lagi. Nah tahun itu 2017 kira-kira saya dapat pernyataan Tuhan dari hamba Tuhan ini. Dia bilang gini, kamu akan dipakai Tuhan, akan ada banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu, kamu layani bla 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 gitu. Oke, sudah selesai saudara. Ya saya amin aja udah gitu. Kemudian saya ngomong sama pemimpin saya ceritakan, bahkan rekaman itu saya kasih ke beliau saudara. Saya tunjukkan sambil saya ngomong, kok Tuhan itu bawa saya pingin coba sesuatu yang baru gitu. Tapi pemimpin saya bilang, wis janganlah, kamu tetap di sini aja dulu gitu. Ya udah sudah saya bertahan ya. Setelah beberapa tahun kemudian ya Covid dan lain sebagainya, ya di tengah-tengah Covid itu saya memutuskan untuk oke, saya mau melangkah keluar. Saya izin, saya pamit sama pemimpin saya, terus kemudian saya keluar. Saya waktu itu juga nggak ngerti kayak tadi itu, langkahnya kayak apa saya juga nggak paham sudah. Akhirnya saya yang di depan ini apa yang ada saya kerjain. Waktu itu saya kepingin untuk punya istilahnya pelayanan sendiri gitu ya. Ada sekolah misi yang saya mau kerjakan gitu ya. Terus kemudian ada teman yang support gitu ya. Akhirnya kita bikin satu yayasan, kita bikin pengurus semuanya oke gitu ya. Akhirnya kemudian kita bikin sekolah misi di Trawas. Sekolah misi saya jalankan selama 2 tahun. Tapi di tahun yang terakhir kemarin itu nggak ada murid yang daftar saudara. Jadi kita nggak dapat murid. Saya ngobrol sama teman-teman ini gimana nih enaknya nih. Kita udah nggak punya murid ya. Ya akhirnya diputuskan ya udah kalau gitu kita berhenti dulu gitu ya. Ya anak muda sekarang susah diajak misi saudara. Ya mungkin kalau senang-senang lebih gampang gitu ya. Tapi kalau untuk misi untuk menderita kayaknya agak susah. Makanya nggak ada yang daftar gitu ya. Ya udah saya ngobrol sama pengurus semuanya sepakat untuk berhenti. Ya udah saya berhenti. Nah karena berhenti ya udah kan saya nggak mungkin terus ada di sana terus tolah-toleh nggak ada temen nggak ada orang di sana ya akhirnya saya kembalikan tempat itu kemudian saya balik ke Surabaya. Nah saya balik ke Surabaya itu nggak tergabung dengan gereja manapun. Selama 2 tahun kemarin waktu di Trawas saya juga nggak tergabung sama gereja manapun. Mandiri benar-benar. Ya, terus kemudian setelah saya balik ke Surabaya saya juga nggak gabung dengan gereja manapun. Terus kemudian ya saya jalan-jalan aja sudah. Saudara selama 20 tahun saya itu nggak pernah jalan-jalan ke gereja manapun. Saya itu orangnya tipenya setia. Jadi kalau udah berjemaat ya masuk di satu gereja ya saya akan di situ terus. Ya. Nah karena saya waktu itu nggak berjemaat dimanapun maka saya bisa jalan-jalan. Saya ke gereja gede ini, ke gereja gede yang itu, ke gereja gede yang ini. Saya bisa lihat, oh gini ya gereja gede itu ya. Wah luar biasa bla 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 bla. Tapi di hati saya itu nggak pernah kepingin tergabung dengan sebuah gereja besar. Walaupun banyak beberapa orang itu nawarin gitu sudah. Tapi saya selalu menolak karena saya merasa saya kok lebih suka gereja yang sederhana, gereja yang kecil aja. Karena hubungannya lebih kuat, ya, kekeluargaannya lebih dapat. Saya lebih suka yang gitu. Karena saya itu orangnya orang komunitas. Dari muda saya diajar untuk komunitas gitu ya. Nah makanya saya kemudian nggak kemana-mana dulu. Sampai suatu hari tiba-tiba saya ditelepon oleh seorang hamba Tuhan juga temannya Pak Henok gitu yang sekarang saya gabung. Saya ditelepon, Pak Indra sekarang ada di mana? Oh saya di Surabaya Pak. Bisa nggak ketemuan? Oh bisa Pak. Ketemuan, dia ngajak saya. Gerejanya juga nggak besar. Dia ngomong sama saya, dia cari saya, dia berdoa kok dia ingat saya. Dan kemudian dia ajak saya ketemuan. Ketika dia ajak ketemuan dia ngomong, mau nggak join sama saya gereja kami. Ya saya udah cukup kenal dengan beliau, cukup kenal juga dengan gerejanya walaupun nggak terlalu dalam. Akhirnya saya minta waktu berdoa, Pak, boleh silakan berapapun waktu yang kamu butuhkan. Oke saya berdoa, saya sama istri berdoa selama 10 hari, terus kemudian saya memutuskan untuk oke, saya mau join. Karena saya lihat visi misinya semuanya ya oke sesuai dengan hati saya, maka saya join. Ketika saya join saudara, saya kemudian ditempatkan di Spasio saudara. Tempatkan di Spasio di sana. Ya ditempatkan di Spasio, saya lihat, saya ikutin gitu ya beberapa waktu. Kemudian
Ya gerejanya enggak terlalu besar saudara, gerejanya kecil. Pak Henok beberapa kali ngelayani gitu, jemaatnya juga enggak terlalu banyak. Kalau ibadah pagi itu biasanya antara bisa 80, 90 sampai 100 itu sudah bagus gitu. Udah segitu udah bagus gitu. Udah sampai apalah ya biasalah gereja rame ini ya paling Natal, Paskah itu pasti rame gitu ya. Itu semua jemaat datang semuanya gitu ya. Ya. Nah, ibadah kami ada 2 kali, pagi sama sore. Yang sore lebih nemen lagi sudah. Jumlahnya lebih sedikit lagi sudah. Yaitu paling 40, 50 itu sudah haleluya puji Tuhan sudah. Ya. Jadi waktu itu ya kita kadang juga ngelihat kok jumlahnya enggak banyak gitu kan ya kadang ya apa gitu sudah. Tapi karena memang tempatnya itu di sana dan sekitar itu kan gereja gede-gede semua sudah. Jadi kita istilahnya kalah saingan banget gitu sama mereka. Ya udah kita jalani aja. Nah ternyata kemudian kita itu kan di situ sewa. Sewa itu habis saudara, waktu sewanya. Nah kemudian kita cari tanah di daerah Northwest, Citraland sana. Ujungnya paling baratnya Surabaya gitu ya. Dari sini tuh kalau ke sana sekitar 1 jam lebih bisa sampai sana. Apalagi kalau jam-jam macet bisa 1,5 jam. Nah waktu dapat tanah di sana, ngurus izin saudara, waduh setengah mati. Sampai para pemimpin kami itu kayak orang yang dipermalukan gitu ya. Di balai RW itu izin semuanya, udah ngomong baik-baik, waduh ditolak semuanya. Tapi kami berdoa, tapi kami terus mendekati, terus kemudian berharap sama Tuhan. Dan saya mau bilang sama saudara tadi ayatnya itu saudara, bahwa Allah turut bekerja itu benar-benar terjadi. Mereka yang nolak-nolak itu tiba-tiba itu Tuhan bisa rubah hati mereka. Ya, orang itu kalau bersama-sama itu kan wah berani sudah. Tapi begitu didatengin satu-satu, mereka itu ngomongnya apa? Saya itu sebenarnya ya mau aja Pak ngasih izin, tapi yang lain ini gimana bla 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 gitu. Akhirnya apa? Tuhan itu bisa gerakkan satu RT berikutnya, macam-macam sampai akhirnya mereka sepakat ngasih izin sudah. Sehingga kemudian pembangunan jalan semuanya jalan sudah. Sampai akhirnya oke, ya selesai pembangunan kita buka sudah. Awalnya kita undang aparat, kita undang RT RW semuanya mereka hadir, mereka ngasih selamat dan kami berterima kasih kalau mereka sudah memberikan izin dan lain sebagainya. Warga juga kita kasih sedikit bingkisan ucapan terima kasih buat yang ngasih tanda tangan. Udah saudara. Tapi kan masalah berikutnya gini saudara. Gereja itu dibangun dengan kapasitas yang lebih gede. Ruangannya itu bisa untuk 300 orang saudara. Sementara kemarin waktu di Spasio jemaatnya cuma segitu. Saya itu ketika lihat gedung itu ya mikir juga saudara. Tuhan ini ono ta orangi. Ya kalau orang pindah, ya kalau gereja pindah, itu kan tidak semuanya juga akan ikut, betul? Karena mungkin kejauhan dari tempatnya, lokasinya, malah tambah kurang iya. Tapi apakah nambah kita nggak tahu. Akhirnya apa saudara? Kita percaya aja beriman. Percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan benar saudara ketika kita buka pertama kali, akhir April kemarin, yang datang banyak saudara. Yang datang itu penuh saudara. Ibadah pagi penuh, ibadah sore penuh juga. Wah kita mikirin, penuh ya seneng sudah. Tapi kan minggu berikutnya kita mikir, ojo-ojo kemarin hanya karena undangan. Ya karena diundang ya banyak lah yang datang. Kalau enggak diundang siapa yang datang saudara. Akhirnya ya udah coba lagi saudara berdoa lagi, sembahyang lagi Tuhan kami tetap percaya. Saudara ternyata saudara sudah 3 bulan ini, mau 3 bulan nanti. Tuhan itu luar biasa. Ternyata gereja kami itu bukan cuma jawaban doa buat kami, tapi jawaban doa juga buat masyarakat Kristen yang ada di sana. Karena ternyata tempat itu saudara jauh dari gereja. Jadi enggak ada gereja, khususnya gereja karismatik kayak kita gini, yang ada di sekitar situ saudara. Mereka kalau mau ke gereja paling dekat ya ke PTC.
Itu pun perjalanan dari rumah mereka ke situ, masih sama-sama Citraleni, saudara. Tapi jaraknya lama gitu ya. 25 menit, belum kalau PTC itu kalau udah hari Minggu, wah cari parkir setengah mati, jadi banyak orang males. Akhirnya apa? Banyak diantara itu mereka yang enggak ke gereja, ke gerejanya pun kadang-kadang. Sehingga mereka tuh banyak yang berdoa, minta supaya Tuhan kasih gereja di dekat sini. Dan ternyata gereja kami, gereja kita ketika hadir benar-benar jadi jawaban doa buat mereka. Sampai suatu hari saudara, ada seorang ibu-ibu datang, dia pakai pakaian panjang, ya, dia mau masuk gereja itu tolah-toleh, kemudian dia masuk ke dalam. Karena masuk ke dalam ketemu sama yang jaga saudara, kemudian saya dikasih tahu, Pak ada orang yang tanya-tanya. Saya keluar, saya temuin ibu itu. Begitu saya temuin ibu itu, baru ngomong ibu dari mana, siapa namanya, tiba-tiba ibu ini udah pegang tangan saya, peluk tangan saya saudara. Sambil nangis, sambil ngomong gini, Pak saya ini dulu Kristen. Tapi karena saya menikah kemudian saya tinggalin Tuhan. Tapi saya mau jadi anak Tuhan lagi. Saya mau kembali ke Tuhan Pak. Saudara saya tanya ceritanya seperti apa. Baru kemudian ibu itu mungkin sadar gitu ya. Baru dia lepasin tangan saya sambil maaf ya Pak. Maaf saya ini saking terharunya. Saya saking senangnya ada gereja di sini. Saudara Tuhan itu kalau kerja. Benar-benar kita semua ini nggak bisa ambil kemuliaan sama sekali. Kita semua selalu sadarkan diri kita bahwa kita nggak boleh sombong. Karena ini bukan usahamu, bukan usahaku, bukan usaha manusia. Semua karena Tuhan. Kalau gereja kami boleh berdiri itu pun kalau dapat izin. Banyak orang-orang, banyak teman-teman di sekitar sana itu yang selalu ngomong, kok iso? Di situ ada satu pos PI dari gereja lain saudara. Gereja Protestan sampai detik ini nggak bisa bangun gereja. Udah izin berkali-kali, udah lebih dulu padahal mereka. Tapi nggak dapat izinnya. Tapi semua karena Tuhan bekerja, maka semuanya bisa terjadi seperti sekarang ini. Suatu hari kemarin baru Rebu kemarin, ada seorang ibu pendoa syafaat yang ngomong sama saya, Pak saya dapat pernyataan Tuhan. Saya lihat dapat penglihatan, saya lihat Pak Indra lagi ngelihatin bayi-bayi. Dan Pak Indra senang banget wajahnya lihat bayi-bayi ini. Saya bersyukur ya Bu, itu jiwa-jiwa yang Tuhan taruh, jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Nah saudara kalau Tuhan sudah bekerja, enggak ada satupun orang yang bisa menutupnya. Karenanya tetaplah percaya Tuhan itu bekerja. Saya tunjukkan gambarnya ya, next. Ini gambar gereja kami ya. Ini ibadah yang pertama. Sekarang setiap kali ibadah itu antara 200 lebih sampai 200, kadang bisa sampai 240, 250. Ya, sekali ibadah yang pertama. Ibadah yang keduanya next. Ini bisa sampai 150 kalau ibadah yang kedua. Jadi dulu jemaatnya cuma 100, ya 130, 140 lah. Sekarang sama anak youth sama apa namanya, sekolah minggu, total semuanya bisa 500 lebih. Saudara. Dari mana? Tuhan yang buat, Tuhan yang bikin. Jadi yuk Bapak Ibu Saudara, engkau jangan berhenti. Firman Tuhan katakan gini, engkau akan menuai kalau engkau tidak menjadi lelah. Makanya jangan lelah sembahyang, jangan lelah berdoa. Karena Tuhan selalu bekerja buat saudara. Tuhan selalu kerjakan perkara-perkara dahsyat. Dan selalu dengar ini baik-baik. Kalau Tuhan bekerja bukan untuk kepentinganmu, tapi untuk kepentingan kerajaan surga. Selalu Tuhan itu kalau kerja kayak gitu. Ya, yuk lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan lewat semuanya ini. Next, berikutnya. Ayat berikutnya katakan apa saudara? Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini tugas kita saudara. Bagian kita adalah mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah sangat amat baik dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan itu ada yang namanya kebaikan umum. Kebaikan umum itu semua orang terima. Mau jahat, mau baik, mau ateis, mau percaya Tuhan, semuanya terima. Ya.
Saudara sekarang bisa nafas dengan baik, hirup udara tanpa bayar, itu semua kebaikan Tuhan. Saudara bisa terima sinar matahari yang menyehatkan saudara, itu kebaikan Tuhan. Saudara bisa dikasih hujan, sehingga kita semuanya bisa ngerasain kesejukan, itu semua kebaikan Tuhan. Dan itu semua diterima umum semua orang. Tapi dengar ini baik-baik Bapak Ibu Saudara, engkau akan terima kebaikan Tuhan yang secara khusus. Kalau engkau mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang punya putra putri atau anak lebih dari 2? Atau di atas 1 lah, 2 dan di atasnya. Coba angkat tangan. Yang punya anak 2 ke atas, 2, 3, 4, 5, ada? Oke ya, ada beberapa. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu, anakmu misalkan 4. Saya tanya Bapak Ibu, 4-4-nya ini saudara cintai enggak? Saudara cintai enggak? Tolong dijawab Bapak Ibu. Saya ini tanya gitu ya. Oke, 4-4-nya dicintai betul? Ya, tapi sekarang saya tanya jujur di hati saudara. Di antara 4 ini, pasti ada enggak yang spesial? Betul enggak? Ada enggak yang spesial? Pasti ada. Ya, anak-anak tolong tanya, "Ma, aku spesial enggak, Ma?" gitu. Saya kasih tahu, anak-anak denger ini baik-baik. Kamu mau dibikin spesial enggak sama orang tuamu? Saya kasih tahu rahasianya. Orang tuamu itu cinta sama kamu. 5 anak, 4 anak misalkan, dicintai kabeh 5-5-nya. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mau terima perkenanan yang khusus, kebaikan Tuhan yang khusus, responmu terhadap cintanya Tuhan itu akan menentukan. Saya 4 bersaudara, saudara. Saya anak ketiga. Saya merasa papa saya paling cinta sama saya. Kenapa? Karena saya ngerti bagaimana memperlakukan atau membalas cintanya papa saya kepada saya. Papa saya itu kalau pulang kerja, papa saya guru agama Kristen di sekolah Petra. Papa saya kalau pulang kerja, dia tinggal duduk, tinggal julurkan kakinya kayak gini. Saya udah di bawahnya, saya ambil sepatunya, saya ambil kaos kakinya, tak linting, tak lipet, tak masukkan ke sepatu, tak bawa sepatunya ke rak sepatu. Saya suka cium papa saya suka peluk papa saya suka tidur bersama dengan papa saya. Kakak-kakak saya enggak yang kayak gitu, adik saya enggak yang kayak gitu. Mereka dicintai. Tapi saya kasih tahu, engkau akan dapatkan cinta Tuhan yang lebih spesial lagi. Kalau engkau ngerti bagaimana membalas cintanya Tuhan kepada saudara. Anak-anak, kalau engkau mau nurut sama papa mama, kalau engkau mau ngikutin arahannya, kalau mau ngikutin perintahnya, kalau engkau bangun pagi, engkau bersihin kamarmu, engkau tata semuanya dengan baik tanpa disuruh. Saya kasih tahu, engkau sedang buat hati orang tuamu naruh sesuatu yang spesial. Namamu ada di situ. Bukannya enggak cinta. Saudara semuanya di sini dicintai Tuhan, amin. Tapi kalau saudara ngerti cara ngeresponi cintanya Tuhan, engkau spesial di hadapan Tuhan. Makanya saya ngelihat enggak semua jemaat 200, 300 orang mereka hadir, enggak semuanya dapat lawatan Tuhan yang sama. Kenapa? Kadang mereka muji Tuhan mbek ngelamun, mbek mikir maring ini mangan opo ya? Sebengi ini rawon gak enak. Soto kok wis bosen. Saudara, kalau saudara hatimu model ibadahmu kayak gitu, kayak engkau sebagai anak disuruh orang tuamu bulet, sik tama, sik tapa, sik kesel ini, sik main ini. Jangan minta kemudian kau jadi orang yang spesial di mata orang tuamu. Orang tuamu cinta sama kamu. Tapi kalau engkau enggak tahu cara memperlakukan cintanya, membalas cintanya orang tua kepadamu, engkau jadi anak yang biasa-biasa aja. Demikian juga dengan Tuhan, saudara. Coba tadi, kebaikan khusus apa yang akan kita terima? Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau akan merasakan penyertaan Tuhan.
Penyertaan Tuhan itu gini saudara, apapun yang engkau buat, Tuhan itu menyertai dan itu dibuat berhasil sama Tuhan. Engkau mau kerja model apa aja, kalau ada penyertaan Tuhan, Tuhan sertai, berhasil. Berhasil. Makanya tugas kita itu sebenarnya cuma satu, nyenengin Tuhan. Mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Udah itu aja, simple aja hidup ini. Maka engkau disertai Tuhan. Kalaupun kau kuliah dibuat berhasil. Kalaupun kau kerja engkau dibuat berhasil. Apapun langkahmu enggak pernah gagal. Selalu ada yang namanya keberuntungan. Kalau orang dunia bilang. Kalau engkau disertai Tuhan. Dicintai oleh Tuhan spesial. Ada apa lagi saudara? Ada perlindungan Tuhan. Saudara sampai hari ini saya tuh udah harusnya beberapa kali ngalami kematian sejak dari kecil saudara. Sejak dari kecil saya itu beberapa kali udah ya ngalami kecelakaan-kecelakaan yang hampir-hampir merenggut nyawa aja. Tapi kalau sampai hari ini saya tetap ada semua karena perlindungan Tuhan. Ya, berikutnya ada apa lagi saudara? Ada penyediaan Tuhan. Waktu anak saya sekolah di SMA Sin Louis, ya, teman saya anaknya juga sekolah di situ, dia bilang sama saya, Ndra, minta keringanan. Anakku minta keringanan dapat. Terus kemudian saya kenal anak youth saya, anak muda saya, yang dulunya guru di situ, saudara. Dia juga ngomongin, Kak Indra minta keringanan. Saya kenal baik sama Romonya, pemimpinnya. Nanti tak telepon nih Romo nih, supaya Kak Indra dapat keringanan. Oke, saya minta namanya, saya bikin surat, ya bahkan dari gereja saya mintakan untuk minta keringanan. Udah saya kirim saudara ke sekolah. Disurvei ke rumah saya saudara, udah disurvei beberapa guru ngeliat. Tapi setelah survei nggak ada kabar belas. Ini diterima atau enggak ada kabar saudara. Sampai akhirnya anak saya dari kelas 1 naik ke kelas 2. Saya tanya lagi saudara. Saya tanya lagi, ini gimana sih sakjane itu gitu ya. Ini permintaan saya itu mbok dikasih jawaban. Kalaupun ngomong enggak ya enggak apa-apa gitu. Kalaupun dikasih ya dikasih berapa persen bilang gitu. Sudah saya tanyakan lagi saudara, enggak ada jawaban juga saudara. Tapi yang jawab malah Tuhan. Tuhan taruh sesuatu di hati saya. Tuhan kayak ngomong gini, Ndra, kamu itu loh, selama setahun ini anakmu sekolah, kamu bisa bayar enggak? Iya Tuhan. Pernah telat enggak bayarnya? Enggak pernah Tuhan. Terus ngapain kamu nunggu-nunggu keringanan itu? Kalau temanmu itu dapat keringanan, dapat istilahnya kemudahan, ya sudah itu berkatnya dia. Kamu berkatmu lebih keren. Kamu nggak perlu minta-minta, kamu dikasih lebih sehingga kamu bisa bayar full tanpa minta diskonan. Ojo mental kiri ngono lho. Iya ya Tuhan ya. Bertobat saya saudara. Ya. Sejak itu mulai kelas 1 sampai lulus saudara, nggak pernah lagi saya minta saudara. Karena saya tahu Tuhan sudah nyediain. Kenapa? Karena saya cuma minta satu, Tuhan aku mau mencintai Engkau. Aku mau namaku spesial di hadapan-Mu. Aku enggak mau berkat yang rata-rata. Aku mau mata Tuhan tertuju kepadaku. Ya, hati Tuhan itu terus nyantol. Ya, saudara itu yang harus kita lakukan. Next, yang terakhir. Oke, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu ya untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi siapa itu? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kalau saudara itu mengasihi Tuhan, kalau saudara itu mencintai Tuhan, saya percaya saudara itu pasti ingin masuk dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kalau saudara ngomong aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan, maka buktinya apa? Ya layanono Tuhan. Bekerja dalam ladang Tuhan. Bangun kerajaan Allah. Dan orang yang melayani Tuhan itu hatinya gini saudara.
hidupnya tidak lagi untuk dirinya, tapi hidupnya untuk Tuhan, hidupnya untuk banyak orang. Saudara, kita ini sudah tambah hari tambah umur, betul? Cari apa sih kita ini kalau enggak untuk menyenangkan Tuhan hidup kita? Kalau enggak untuk melayani Tuhan, bawa orang ketemu Tuhan. Bukankah Tuhan itu panggil kita untuk seperti itu? Udahlah, makan-makan. Enggak usah khawatir dengan hidupmu. Kita makan-makan. Betul, saudara? Kita ini bahkan bisa makan lebih dari 3 kali kok. Duitnya Tuhan kasih semuanya, Tuhan berkati semuanya. Bahkan kalau saudara mau makan 10 kali loh, saya percaya wajah saudara orang diberkati semuanya. Bisa. Tapi loh sekarang makan 3 kali aja kita kurangin kok. Betul nggak saudara? Banyak orang yang udah usianya 50 ke atas makannya 2 kali malahan. Kenapa? Wah saya puasa Pak. Ya saya ketemu teman-teman saya makannya sekarang cuma 2 kali. Bahkan udah nggak pakai nasi bahkan. Udah nggak makan nasi sayur tok gitu ya. Nah saudara lihat ya. Bahwa kita ini makin kesini kan ya makin berkurang kebutuhan kita. Ya udahlah ayo kita pakai hidup kita melayani Tuhan yuk. Pakai hidup kita untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, kerja buat Tuhan. Jangan terus egois mikir untuk aku dan aku. Amsal itu bilang saudara, lintah itu punya anak. Anaknya adalah milikku, dan milikku. Artinya apa? Jangan kayak lintah, sukanya nyedot terus, minta terus, jaluk terus. Itu orang egois. Tapi orang kalau mengasihi Tuhan, mau melayani Tuhan, mau bekerja di ladang Tuhan, dia selalu memberi. Pikirannya memberi, pikirannya bagaimana berbagi, bagaimana jadi berkat dan lain sebagainya. Hidup kita harus model kayak gitu. Terakhir kesimpulannya yuk. Kita tahu sekarang, ya saya tunjukkan ayatnya lagi. Mungkin sekarang saudara belum tahu, enggak apa-apa saudara. Mungkin saudara belum di titik bahwa saya tahu, enggak apa-apa. Tapi jalani aja hidupmu dengan benar. Sampai suatu hari engkau akan ngomong gini, aku tahu sekarang. Sehingga engkau kenal Tuhan itu bukan dari kata orang, tapi engkau kenal Tuhan secara pribadi. Lewat pengalaman-pengalaman hidupmu. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Percayalah saudara. Pak, tapi saya enggak lihat Pak Tuhan kerja. Percayalah walaupun kau enggak lihat Tuhan kerja. Pak saya kok enggak ngerasain, percayalah walaupun kamu enggak ngerasain Tuhan kerja dalam hidupmu. Saya kasih contoh, kita bapak-bapak ya. Anak kita mosok tahu sorone kita. Mosok tahu susahnya kita. Kita yang jadi karyawan misalkan, di kantor kita dimarahin sama bos, kita cerita enggak sama anak kita? Enggak perlu. Kita mungkin dimarahin sama bos, sama teman-teman, disalah mengerti, sama kurang aja di bawahan dikurang ajari. Kita enggak pernah cerita. Kita cuma kasih mereka makan, kita cukupi keperluan kebutuhan mereka. Kita pria-pria enggak pernah cerita. Tapi apakah kita enggak kerja? Kita tetap kerja. Walaupun anak kita ngomong, papaku kok kelihatannya baik aja nih. Saudara, saya mau beritahu, Tuhan itu juga mati-matian kerja buat saudara. Ya, dia sedang nyediain tempat yang terbaik buat saudara dan saya. Tuhan bekerja. Percayalah. Engkau anak-anaknya, engkau yang dicintainya. Makanya terus punya iman sama Tuhan. Jangan ragukan Tuhan. Ya, dikatakan ini bagian saudara. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi siapa? Kita yang mengasihi dia. Tugasmu satu mian. Cintai Tuhan. Kasihi Tuhan. Ya. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bukti kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan apa? Ayo layani Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Orang kalau ketemu kita, mereka ketemu Tuhan. Jangan sampai orang ketemu kita, ketemu setan. Ya, berarti salah ketemu. Hidup kita salah. Tapi biarlah mulai malam hari ini, kalau orang ketemu kita, ketemu Tuhan. Saudara, saya di gereja, saya sekarang jadi wakil gembala di gereja itu. Ya ada rencana untuk saya disuruh melanjutkan penggembalaan.
Tapi sekarang saya itu sampai pada titik ini, saudara. Saya bilang gini saya sama pemimpin saya, Pak, saya ini mau bergabung di gereja Bapak. Tujuannya cuma dua. Satu, saya cari keluarga rohani. Karena saya tahu saya ini orang komunitas. Saya harus berjemaat, saya harus di gereja lokal. Saya mau di gereja Bapak karena saya butuh keluarga rohani. Yang kedua, saya cuma mau melayani Tuhan di satu gereja lokal. Saya cuma dua ini. Kalaupun saya kemudian dikasih jabatan, dikasih kedudukan, ya silahkan. Saya lihat itu sebuah tanggung jawab. Tapi kalaupun nggak dikasih, Pak, gak popo. Saya sudah pada titik hati saya sudah nggak menginginkan apapun, saudara. Karena saya udah lewatin proses-proses itu kemarin. Saya cuma kalau sembahyang itu saya cuma ngomong gini, Tuhan aku mau cinta, Tuhan lebih lagi. Saya enggak mau yang lain bisa hilang, yang lain bisa diambil, yang lain bisa menyingkir. Tapi saya tahu hanya Tuhan bagianku. Hanya Tuhan satu-satunya di hidupku. Saya cuma doanya kayak gitu. Jadi kalau kemudian saya dibawa, dikasih jabatan, saya enggak pernah pusing. Yang penting saya bisa melayani, mau jadi tukang parkir pun enggak apa-apa. Tapi saya mau beritahu, engkau lebih baik jadi tukang parkir, tapi hatinya gembala. Karena fungsi jauh lebih baik daripada status kedudukan.